Hai, di video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori komunikasi. Sebelum masuk kepada materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendriete Pilia Beci Maria Salasa dengan NIM 21030500130. Kelas D dengan semester 3. Baik, selanjutnya kita mari masuk ke dalam materi. Di video kali ini kita akan membahas tentang tiga teori yang telah saya pilih, yaitu yang pertama, teori komunikasi menurut Frederick Pollock, yang kedua, teori perbandingan sosial, dan yang ketiga, teori interaksi simbolik. Kita masuk yang pertama, teori komunikasi menurut Frederick Pollock. Frederick Pollock lahir di Freiburg, Jerman pada tahun 1894. Beliau dididik dalam bidang keuangan pada tahun 1911 sampai 1915. Frederick Pollock menempuh pendidikan ekonomi, sosiologi, dan filsafat di Frankfurt am Main. Pada tahun 1923, Frederick Pollock menerima gelar doktor. Dia juga mendirikan Institut Penelitian Sosial pada tahun 1923 bersama Marquis F. Weil. Frederick Pollock melakukan perjalanan ke Uni Soviet pada tahun 1927 atau 1928. Pada tahun 1917 dan 1927, Frederick Pollock melakukan penelitiannya yaitu upaya ekonomi. Pada tahun 1928 sampai 1930, Frederick Pollock menjabat sebagai dosen di Universitas Frankfurt. Frederick Pollock juga mendirikan Institut Jenewa. Pada tahun 1933, Frederick Pollock pindah ke pengasingan, yaitu Jenewa, London, Paris, dan New York City. Kemudian, pada tahun 1950, Frederick Pollock kembali menjadi direktur di Frankfurt. Beliau juga menjabat sebagai profesor ekonomi dan sosiologi pada tahun 1951 sampai 1958. Kemudian pindah ke Montagnola, Ticino, Swiss pada tahun 1959. Frederick Pollock juga menjabat sebagai profesor emeritus di Universitas Frankfurt hingga tahun 1963. Dan yang terakhir, Frederick Pollock meninggal di Montagnola pada tahun 1970. Yang kedua, teori perbandingan sosial. Latar belakang dari teori ini yaitu teori perbandingan sosial yang dirumuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1954 merupakan tindak lanjut dari teori sebelumnya, yaitu teori tentang komunikasi sosial informal yang dirumuskan pada tahun 1950. Dalam teorinya tentang komunikasi sosial informal, Festinger menekankan pentingnya orang lain dalam pembentukan pendapat seseorang. Sementara itu, dalam teori proses perbandingan sosial, Festinger menambahkan ranah kemampuan dan menekankan bagaimana individu menggunakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri mereka sendiri. Definisinya yaitu proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri atau self-evaluation, dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang dibandingkan yaitu adalah pendapat dan juga kemampuan. Di sini saya akan membahas tentang perubahan pendapat relatif lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan, yaitu didasari oleh yang pertama, dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuan. Yang kedua, sumber-sumber penilaian. Yang ketiga, memilih orang untuk membandingkan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang kelima, berhentinya perbandingan. Yang keenam, desakan ke arah keseragaman. Ketujuh, pengaruhnya terhadap pembentukan kelompok. Dan yang terakhir, konsekuensi-konsekuensi dari perbandingan yang dipaksakan. Asumsi dari teori ini yaitu Festinger mengajukan bahwa evaluasi subjektif mengenai opini dan kemampuan merupakan hal yang tidak stabil ketika tidak terdapat dasar soal maupun fisik yang dapat menjadi bahan pembanding. Bukti dari proposisi ini berasal dari penelitian mengenai tingkat aspirasi yang memperlihatkan bahwa penilaian mengenai kualitas performansi
adalah stabil ketika terdapat suatu standar pembanding, namun tidak akan menjadi stabil ketika standar pembanding tersebut tidak tersedia. Yang ketiga, yaitu teori interaksi simbolik. Penggagas dari teori ini adalah bermula dari interaksionisme simbolik yang digagas oleh George Herbert Mead, yakni sebuah perspektif sosiologi yang dikembangkan pada kisaran pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoritis, yaitu aliran Chicago yang diprakarsai oleh Herbert Bulmer, aliran lama yang diprakarsai oleh Manford Kuhn, dan aliran Indiana yang diprakarsai oleh Sheldon Stryker. Sejarah teori interaksi simbolik. Interaksionisme simbolik sebagai perspektif sosiologi dapat kita runut asal-muasalnya saat idealisme Jerman atau pre-Sokratik dan mulai berkembang pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang ditandai dengan berbagai tulisan dari beberapa tokoh seperti Charles S. Bridge, William James, dan John Dewey. Interaksionisme simbolik lahir ketika diaplikasikan ke dalam studi kehidupan sosial oleh para ahli sosiologi seperti Charles H. Cowley, W. E. Thomas, dan George Herbert Mead. Dari sekian banyak ahli sosiologi yang menerapkan interaksionisme simbolik, Mead lah yang secara khusus melakukan sistematis terhadap perspektif interaksionisme simbolik. Pengertian dari teori ini yang pertama menurut Herbert Bulmer, interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Pengertian yang berikut menurut Scott Plunkett, yaitu interaksionisme simbolik sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Asumsi sendiri dari teori ini yang pertama, manusia adalah hasil ciptaan yang unik karena memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai macam simbol. Yang kedua, manusia memiliki karakteristik sebagai manusia selalu interaksi yang dilakukan dengan manusia lainnya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sadar yang memiliki self-reflective dan secara aktif membentuk perilaku mereka sendiri. Yang keempat, manusia adalah makhluk tujuan yang bertindak di dalam dan terhadap suatu situasi tertentu. 5. Masyarakat manusia terdiri dari individu-individu yang terikat dalam interaksi simbolik. Yang keenam, tindakan sosial hendaknya menjadi unit dasar bagi analisis psikologi sosial. Dan yang terakhir, untuk memahami tindakan sosial setiap individu, kita perlu menggunakan berbagai metode yang memungkinkan kita untuk melihat makna yang diberikan oleh mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Baik, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.